أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Istiqomah yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita memiliki waktu luang dan kesempatan untuk terus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai bentuk ketaatan. Dan itu sebuah anugerah yang kebanyakan manusia tidak mampu menyadarinya. Di saat dimudahkan dia mendekatkan diri kepada Allah, itu karunia, Pak. Karena di saat yang sama banyak orang yang dipersulit oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Mungkin dari rumahnya Masjid Al-Istiqomah mungkin hanya 5 atau 10 langkah dari rumahnya, tapi karena memang Allah tidak menginginkannya, semuanya menjadi berat. Berat melangkahkan kedua kakinya, bahkan untuk sekedar sholat berjamaah, apalagi duduk untuk kajian, berat. Oleh karenanya kemudahan yang kita dapatkan dan kesempatan ini anugerah. Ini bukan semata-mata kehebatan dan kemampuan kita, tidak. Nggak ada hubungannya sama sekali. Ini semua murni karena memang Allah mudahkan. Karena banyak orang yang punya kemampuan sama seperti kita, atau bahkan kemampuannya lebih daripada kita. Jarak rumah yang jauh lebih dekat, fisik mungkin barangkali jauh lebih muda, mungkin jauh lebih sehat, belum ada keluhan, tapi betapa berat langkah kaki ke masjid untuk dikerjakan. Berat. Dan ini nikmat yang harus senantiasa kita ingat dan kita syukuri. Tentu mensyukuri nikmat Allah dengan kita menjalankan perintah. Bukan sebatas kita akui semata, akan tetapi kita lakukan dalam bentuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah, taufik dan anugerahnya kepada kita semua. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi kita yang mulia salawatullahi wa salamuhu alaihi,
beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Istiqomah yang semoga dimuliakan Allah. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Dan kita masih membahas tentang bab kesabaran. Sesuatu yang mungkin barangkali sudah lama kita pelajari. Bahkan sesuatu yang mungkin sering kita ucapkan dalam kehidupan kita. Apakah ketika kita dinasehati atau mungkin ketika kita menasehati. Kesabaran ini sesuatu yang mungkin mudah diucapkan manusia. Tapi sejujurnya kita belum banyak belajar tentang kesabaran, Pak. Apalagi mempraktekkan kesabaran dalam kehidupan. Belum banyak. Kesabaran ini sesuatu yang sangat luar biasa dalam agama kita, Pak. Bahkan dalam kitabnya Allah memerintahkan kita memohon pertolongannya dengan cara bersabar. Sabar menjadi sarana seorang hamba untuk meminta pertolongan kepada Rabb-Nya. Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Dahulu Nabi SAW jika memohon pertolongan kepada Rabb-Nya, beliau bersabar dulu, Pak. Dengan cara bersabar beliau jadikan wasilah. Dan sholat, beliau kalau memohon pertolongan kepada Allah, beliau sholat dulu 2 rakaat. Itu maksudnya. Minta tolonglah kepada Allah dengan bersabar dan juga dengan sholat. Kesabaran memiliki kedudukan yang begitu besar. Bahkan bagi kita yang sedang menjalani kehidupan di dunia. Yang memang kehidupan dunia menuntut kesabaran. Bahkan lebih dari apa yang bisa kita kerjakan. Kehidupan dunia menuntut diri kita untuk banyak bersabar. Apakah kita seorang suami bersabar menghadapi istri? Begitu pula sebaliknya, apakah dia seorang istri yang bersabar menghadapi suaminya? Seorang bapak bersabar terhadap anak-anaknya? Dan seterusnya. Kehidupan ini memang menuntut diri kita untuk banyak bersabar. Apalagi dalam kita menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan. Benar-benar menuntut kesabaran diri kita. Menjalankan ketaatan butuh kesabaran. Apabila manusia tidak mampu bersabar di dalam menjalankan ketaatan, Pak, untuk bisa istiqomah, datang ke masjid, sholat berjamaah, butuh kesabaran, Pak. Banyak orang yang karena tidak lagi bersabar, tidak lagi bersama dengan kita saat ini. Dengan berbagai macam alasannya, sibuklah, capeklah, masjid jauh, sholat bisa dikerjakan di rumah. Itu. Ketaatan butuh kesabaran. Untuk bisa datang dengan istiqomah, sholat di masjid istiqomah, butuh kesabaran. Jangan dikira mereka tidak melakukan usaha lebih untuk bisa selalu datang ke masjid. Mereka berusaha, Pak. Kesulitan, kelelahan, rasa capek sama yang dirasakan oleh kebanyakan orang. Hanya saja si fulan bersabar, dan kita mungkin tidak mampu lebih bersabar. Semuanya membutuhkan kesabaran. Meninggalkan larangan demikian juga membutuhkan kesabaran. Berapa banyak di antara manusia bertahan di atas sesuatu yang jelas dia sadari salah. Karena dia tidak mampu bersabar, Pak. Dia tidak bersabar mendapat cacian orang. Dia tidak bersabar mengalami penderitaan. Meski penderitaannya hanya sejenak. Maka ketika seseorang tidak mampu bersabar di dalam menjalankan ketaatan, ini mampu merusak keimanan. Resiko yang paling berat ketika seseorang tidak bersabar menjalankan ketaatan, mampu merusak keimanan.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah menyebutkan satu kalimat yang layak ditulis dengan tinta emas, Pak. Apa kata Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasadi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya kesabaran itu sesungguhnya kesabaran di dalam keimanan, di dalam menjalankan keimanan, Pak. Karena memang menjalankan keimanan butuh kesabaran. Bagaimana tidak? Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, apakah manusia mengira ketika dia mengatakan saya seorang mukmin insyaallah, saya seorang mukminah insyaallah, lantas kemudian Allah biarkan dan Allah tidak mengujinya? Allah pasti menguji keimanannya. Membutuhkan kesabaran. Seseorang yang mengikrarkan dirinya seorang mukmin dan mukminah, bersiap-siaplah. Ujian akan datang. Karena ujian itu memastikan seberapa besar kadar keimanan yang dia klaim, yang dia akui, Pak. Ya. Apa yang diklaim oleh seseorang belum bisa dipastikan kalau belum dibuktikan, Pak. Bagaimana pembuktiannya? Ya dengan berbagai macam ujian. Setiap pelajar boleh mengaku dirinya berprestasi. Akan tetapi baru bisa dibuktikan dia berprestasi sesungguhnya setelah melalui berbagai macam ujian. Nggak bisa, kalau nggak diuji, emas nggak akan mendapatkan kadar yang murni kalau dia nggak dibakar, Pak. Dibakar, ditempa, sampai dia mendapatkan kadar murni 24 karat. Emas tidak dibiarkan begitu saja, kemudian menjadi murni 24 karat, enggak. Dia harus dibakar. Dia harus ditempa dengan suhu sekian ribu derajat untuk mendapatkan yang murni. Begitu pula lah keimanan. Keimanan tidak akan dibiarkan oleh Allah kemudian menjadi murni, tapi keimanan harus diuji. Makanya Allah katakan, apakah manusia mengira setelah dirinya mengatakan beriman, lantas Allah membiarkannya begitu saja tanpa Allah mengujinya? Allah mengujinya dengan dunia, Allah mengujinya dengan hartanya, Allah mengujinya dengan keluarganya, Allah mengujinya dengan jabatannya. Berbagai macam ujian akan Allah berikan. Disitulah baru akan nampak kadar murni keimanan seseorang. Seberapa tangguh keimanannya. Karena banyak orang yang mengklaim ketika sekali Allah berikan ujian, ambiar, Pak. Apa yang dia klaim, ambiar sudah. Dengan sekali ujian. Dan ingat, Pak, ternyata ujian yang paling besar dirasakan oleh para nabi dan rasul. Jangan dikira mereka tidak diuji dalam kehidupannya, meski mereka berada pada tingkat keimanan atau puncak keimanan. Justru mereka orang yang paling keras ujiannya. Agar apa? Agar mereka menempati kedudukan yang paling tinggi di sisi Rabb-nya. Itu dalam rangka mengupgrade kedudukan seorang di sisi Allah, Allah dengan mengujinya. Menguji kesabarannya. Oleh karenanya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apabila seseorang tidak mampu bersabar menjalankan ketaatan, mampu merusak keimanannya. Kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya kesabaran, sesungguhnya bersabar dari keimanan seperti halnya kedudukan kepala bagi anggota badan. Bersabar dari iman, bersabar untuk beriman, ya, menjalani keimanan, itu seperti kedudukan kepala bagi anggota badan, Pak. Kalau nggak ada keimanan, kalau tidak ada kesabaran, maka hancurlah keimanan. Kalau tidak ada kepala, Pak, apa yang terjadi pada badan? Maka akan binasa, mati semua. Nggak ada artinya badan tanpa kepala. Badan tanpa kaki masih bisa ada artinya, Pak, manusia. Badan tanpa tangan masih bisa. Bahkan ada orang yang hidup dengan separuh badannya, Pak. Hidup dengan separuh badannya. Tapi apa artinya badan kalau tanpa kepala? Dia mayat.
dia bangkai. Badan tanpa kepala. Itulah kedudukan sabar, kata Ali bin Abi Thalib, terhadap keimanan. Keimanan seseorang gak ada artinya kalau dia tidak penyabar. Dan betapa banyak Nabi SAW menyinggung tentang sebuah kesabaran. Ini pelajaran yang mungkin sudah banyak kita pelajari, tapi sedikit kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita tahu sabar itu apa. Kita tahu mungkin bagaimana caranya bersabar. Akan tetapi kita belum pernah melakukannya. Nah, pada kesempatan berbahagia di malam hari ini, kita masih dalam pembahasan terkait dengan sabar, dengan harapan. Ini menjadi bagian penting dalam usaha kita untuk menjadi orang yang bersabar. Sifat penyabar bukan sifat yang diwariskan turun-temurun dari kakek buyut kepada cucu cicitnya. Akan tetapi kesabaran adalah sesuatu yang harus dibiasakan. Memang ada sifat bawaan, Pak. Ada sifat bawaan. Sifat yang turun-temurun dibawa sampai kepada anak cucunya. Tapi ada sesuatu yang memang tidak bisa diwariskan. Makanya kata Nabi SAW, man yatasabbar yusabbiruhullah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersabar, berusaha menjadi penyabar. Dia belajar untuk menjadi penyabar. Ketika seorang suami menghadapi istrinya yang selalu memancing kesabarannya, atau sebaliknya seorang istri yang berusaha untuk sabar menghadapi suaminya yang seringkali menguji kesabarannya, disitulah Pak letak kapan seseorang belajar untuk bersabar. Kata Nabi, barang siapa yang berusaha bersabar atau menjadi penyabar, Allah akan jadikan dia seorang penyabar. Orang yang bisa bersabar. Jadi penyabar itu sesuatu yang harus dipelajari. Meski pahit Pak rasanya. Orang yang bersabar ini kan campur aduk dalam perasaan kita, Pak. Ya. Kita menganggap diri kita lemah. Seolah-olah orang yang penyabar itu lemah. Itu kan bisikan setan, Pak. Ya. Terbentuk persepsi bahwa orang yang penyabar itu dianggap lemah. Justru sebaliknya kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, laisa syadidu bisur'ah. Innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Nabi SAW, bukan orang yang tangguh, bukan orang yang hebat. Bukan orang yang super. Dia mampu mengalahkan semua musuh-musuhnya. Mampu mengalahkan semua lawan-lawannya. Akan tetapi orang yang tangguh, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya saat dia marah. Dia mampu memanage dirinya saat dia marah. Bukan berarti nggak boleh marah, Pak. Marah sifat bawaan yang ada pada diri setiap manusia. Bukan berarti marah itu haram, tidak. Manusia hanya dituntut memanagenya. Manusia hanya dituntut mengaturnya. Kapan dia harus marah, kapan dia tidak boleh marah. Kalau istrinya jalan sama laki orang kalau nggak marah, ya ini salah, Pak. Di situ dia harus marah. Jadi orang yang penyabar itu bukan tidak marah, tapi dia mampu mengendalikan dirinya kapan marah, kapan tidak. Jika terjadi sesuatu hal yang sepele dalam kehidupan rumah tangga, disitulah seharusnya kita tidak marah. Disitulah seharusnya kita bersabar. Tapi jika ada sesuatu yang melanggar batasan-batasan Allah dalam rumah tangganya, di situ dia harus marah. Harus marah. Ya. Tentu dengan dia mengendalikan dirinya, Pak. Ya. Kemarahan yang seperti apa? Tentu kemarahan dalam arti memberikan pelajaran kepada orang yang ada di rumahnya. Jadi orang yang tangguh adalah orang yang mampu mengendalikan kapan dia marah dan kapan dia tidak marah. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di hadapan kita ada 1-2 hadis Nabi SAW yang insya Allah dari 2 hadis ini kita akan belajar tentang arti sebuah kesabaran. Tentu dengan harapan bisa kita praktekkan. Karena memang ilmu menjadi tidak bermanfaat kalau hanya sebatas menjadi pengetahuan. Ilmu tidak akan bermanfaat kalau hanya sebatas menjadi pengetahuan.
tapi ilmu harus menjadi praktek dalam kehidupan. Ya, harus menjadi praktek dalam kehidupan. Baik, hadis yang pertama, hadis yang ke-27. Dan bab sabar ini termasuk bab yang cukup panjang di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Jadi banyak sekali hadis yang dikutip oleh penulis. Hal demikian menandakan betapa agungnya pembahasan terkait dengan sabar. Ya. Sangat panjang pembahasannya. Disebutkan dari Abi Yahya Suhaib Ibnu Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu, rawahu Muslim. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang cukup familiar, sering kita dengar. Hadis yang berbunyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan sebuah rasa takjub beliau melihat kenyataan yang ada pada diri seorang mukmin. Tentu mukmin yang dimaksud adalah mukmin yang sempurna imannya. Sempurna imannya dia kepada Allah. Berbicara tentang iman tidak terpisah dari apa yang kita ketahui dari rukun iman yang ada 6, Pak, ya. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarri. Berbicara tentang iman, ya itulah rukun iman yang 6. Tentu ketika dia beriman dengan rukun iman yang ke-6, bukan sebatas dia mampu menyebutkan. Itu terlalu sederhana pembahasan tentang iman jika seseorang hanya mampu menyebutkan. Karena cuma ada 6, Pak, bukan 60. Bahkan anak TK hari ini menyebutkannya dengan lancar, Pak. Cuma 6. Kalau 60 mungkin dia nggak bisa sebutkan. Jadi pembahasan tentang iman, rukun iman, al-imanu billah, kan ada konsekuensinya. Apa yang harus dikerjakan, bukan sebatas diucapkan. Apa yang harus dikerjakan seseorang ketika dia beriman kepada Allah? Apa yang harus dikerjakan seseorang ketika dia beriman kepada malaikat? Semua ada penjabarannya, semua ada turunan dan bagian-bagiannya. Bukan sebatas kita mampu menyebutkan. Tentu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh menakjubkan hakikat seorang mukmin. Mukmin yang sejati keimanannya, mukmin yang sempurna keimanannya. Sebab ada di antara orang-orang yang beriman, ya dia nggak bagus keimanannya, Pak. Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada malaikatnya, beriman kepada rukun yang 6, tapi dia tidak mampu menjalankan konsekuensinya. Dia masuk dalam kategori iman, dia mukmin. Karena iman itu kan bertingkat-tingkat, Pak, ya. Iman menurut ahli sunnati wal jamaah tidak berada pada satu level. Tapi iman itu bertingkat-tingkat. Iman beberapa derajat. Iman bisa naik dan bisa turun. Kapan dia turun? Dia turun karena sebab maksiat. Kapan dia naik? Dia naik karena sebab ketaatan. Begitulah. Dan kualitas keimanan di antara orang-orang beriman beda-beda. Ada yang dia totalitas menjalankan konsekuensi keimanannya. Ada mungkin yang hanya 50%-nya. Atau mungkin barangkali 40%. Dia mengimaninya, tapi tidak totalitas di dalam menjalankan konsekuensinya. Nah, yang disebutkan oleh Nabi SAW, ajaban, menakjubkan sekali fenomena orang-orang yang beriman. Mengapa menakjubkan, kata Nabi? Inna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan karena semua urusan orang yang beriman itu baik. Nggak ada nggak baiknya, semuanya baik. Di saat kehidupan, di saat kenyataan hidup, ada yang manis, ada yang pahit. Kan begitu, Pak, ya? Itu kan kenyataan hidup manusia. Dalam kehidupannya, kalau dia tidak merasakan manis, dia rasakan pahit. Kalau dia tidak rasakan pahit, dia rasakan manis.
Itu pilihan dalam kehidupan. Senang, sedih, bahagia, sengsara, kan selalu begitu. Tapi berbeda cerita kalau itu terjadi pada diri seorang mukmin. Beda ceritanya orang-orang beriman. Kata Nabi SAW, semua urusannya baik. Di saat manusia diuji oleh Allah kebahagiaan dan kesedihan, bagi orang beriman semuanya baik. Sehingga Nabi mengatakan takjub. Semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min. Dan kembali Nabi memastikan hal demikian tidaklah terjadi kecuali hanya pada orang yang beriman, yang bersungguh-sungguh dalam keimanannya. Karena boleh jadi apa yang Nabi katakan semua urusannya baik itu tidak terjadi pada sebagian mukmin. Dia tidak terjadi pada sebagian mukmin. Oleh karenanya di sini diikat oleh Nabi SAW bahwa keadaan yang menakjubkan hanya terjadi pada seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Dan itu tidaklah terjadi kecuali hanya pada seorang mukmin. Apa yang terjadi pada seorang mukmin jika Allah menimpakan padanya atau memberikan anugerah kepadanya kebahagiaan, dia pun bersyukur. Allah beri karunia, Allah beri kebahagiaan, dia pun tidak lupa bersyukur. Yang paling pertama, ya mengucapkan dengan lisan, memuji Allah. Lantas kemudian, dia amalkan dalam bentuk amalan anggota badan. Dia bersyukur. Fakana khairal lahu. Bukankah ketika seorang hamba bersyukur adalah kebaikan baginya? Bukankah bersyukur adalah syarat Allah menambahkan karunia padanya? Syukur itu syarat, Pak. Orang kalau ingin ditambah karunianya harus memenuhi syaratnya. Apa syarat ditambah karunia? Dia bersyukur kepada Allah. Bukankah Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum? Apabila kalian bersyukur kepada Allah, maka pasti dan niscaya aku akan tambah nikmatku padamu. Jadi syarat seseorang ditambah nikmat dan karunianya adalah dengan dia bersyukur. Dan itu baik, nggak diragukan. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lahu. Dan apabila seorang mukmin tertimpa dengan sesuatu yang menyedihkannya, dengan sesuatu yang menyengsarakannya, kehidupan dunia kan begitu, Pak, ya. Ada kebahagiaan, ada kesedihan, berbeda dengan kehidupan akhirat yang ada hanya berbeda dengan kehidupan di surga yang ada hanya cerita tentang kebahagiaan, kenikmatan, bersukacita. Itu cerita di surga, Pak. Lain cerita kalau di dunia. Kadang manusia berbahagia, kadang dia bersedih. Ya. Kadang manusia merasakan senang, kadang merasakan sempit. Itulah kehidupan dunia. Maka disebut dunia darul bala, tempatnya manusia diuji. Ya. Apabila dia tertimpa dengan sesuatu yang menyulitkannya, maka dia pun bersabar. Inilah poin pembahasan kita, Pak. Bersabar ini salah satu dari bentuk keimanan kita kepada qada dan qadar. Turunannya, Pak, ya. Penjabaran dari iman kepada qada dan qadar, karena dalam hadis Nabi mengatakan antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Allah mengatakan beriman kepada ketetapan Allah yang baik dan ketetapan Allah yang buruk. Kalau ketetapan Allah yang baik, clear, Pak. Clear sudah. Nggak ada orang yang protes kalau ditetapkan oleh Allah dengan ketetapan yang baik. Dan disitulah bukan inti dari ujiannya. Tidak ada di situ inti kesabaran. Ketika seseorang Allah tetapkan dengan ketetapan baik. Nggak ada orang yang protes ditetapkan menjadi orang kaya, Pak. Nggak ada yang protes. Nggak ada orang yang protes kalau dia ditetapkan menjadi pria yang tampan. Nggak protes. Tapi dia akan protes manakala Allah menetapkan sebaliknya.
Kemudian Nabi mengatakan, apabila dia tertimpa dengan sesuatu yang menyulitkannya, maka dia bersabar. Disitulah inti dari sebuah kesabaran. Sabar itu kan rela, Pak. Rela, berlapang dada. Bukan sebatas dia mampu menahan lisan. Ada sebagian orang, Pak, mampu dia mengendalikan lisannya, tapi dia tidak mampu mengkondisikan hatinya. Hatinya tetap ngedongkol, hatinya tetap murka, hatinya tetap merasa sesak, merasa sempit. Meskipun dia mampu mengendalikan lisannya, itu bukan kesabaran, Pak. Sabar itu kata orang Jawa, legowo lah. Itu makna sederhana yang mungkin lebih mudah kita tangkap. Plong, Pak, nggak ada beban dalam hatinya. Itu yang namanya orang bersabar. Bukan sekedar dia mampu mengendalikan lisan, tapi dia mampu mengendalikan hatinya. Ya. Bersabar menerima ketetapan Allah. Ya. Dan itu pun kebaikan baginya. Bahkan bisa lebih baik daripada bersyukur atas nikmat. Sabar, Pak. Bisa lebih baik daripada bersyukur atas nikmat. Pahala seseorang bersabar bisa lebih besar daripada pahala dia bersyukur atas nikmat Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa hitungan. Unlimited bahasa teknologinya sudah. Enggak ada batasannya, Pak. Allah memberikan. Allah biasanya kalau memberikan balasan bagi seorang hamba 10 kali lipat, sampai 100 kali lipat, atau bahkan sampai 700 kali lipat. Untuk orang yang bersabar, Allah tidak batasi dengan hitungan. Ya. Artinya, ini pahala di balik kesabaran bisa lebih besar daripada seseorang bersyukur atas nikmat Allah. Dalam hadis juga Nabi SAW, wa ma'utiya ahadun awsa'. Ya. Kata Nabi SAW, kama qala, tidak ada pemberian Allah kepada hamba yang lebih luas dari sebuah kesabaran. Orang yang diberi kesabaran dan dia menjadi penyabar, itu anugerah dan pemberian Allah yang paling luas. Ketimbang dia menjadi hamba yang bersyukur. Meskipun dua-duanya sama-sama baik. Bersyukur atas nikmat atau bersabar atas musibah. Akan tetapi, ya, musibah ini bagian yang paling berat. Bagian yang paling berat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis Nabi SAW yang pertama, yaitu bahwa sabar inilah yang menjadi pembeda, Pak, antara mukmin dan kafir. Sebab bukan hanya orang beriman yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan musibah, Pak. Orang-orang kafir juga kita lihat, mereka juga tertimpa dengan musibah. Mereka juga tertimpa dengan musibah. Ya, belum lama ini ada bencana kebakaran di Hawaii. Orang sampai nyelam semua ke laut, Pak, saking panasnya. Ya. Musibah. Seorang mukmin ditimpa dengan musibah, orang-orang kafir juga ditimpa dengan musibah. Yang membedakan mukmin dan kafir ada pada sabarnya. Jadi kalau seorang mukmin tidak bersabar atas musibah, lantas apa bedanya dia dengan orang kafir? Orang kafir nggak bersabar. Mereka nggak punya harapan, Pak. Ketika mereka bersabar, apa yang mereka harapkan? Mukmin ketika dia bersabar ada harapan. Harapannya dia mendapatkan ganjaran, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya. Itu harapan seorang mukmin. Orang kafir nggak punya harapan. Tidak ada doktrin dalam agama mereka bersabar, dia akan mendapatkan pahala, akan diangkat derajat. Nggak ada, mereka nggak punya harapan. Oleh karenanya, mereka berpikir untuk apa bersabar? Bersabar, tidak bersabar sama. Bakal masuk surga, mendingan nggak usah bersabar. Doktrin mereka kan begitu, Pak. Tinggal mereka mengakui dosa di bilik pengakuan, selesai. Cukup diakui saja. Meski besok diulangi kembali. Sesederhana itu doktrin mereka dalam agama. Sehingga bagi mereka bersabar, tidak bersabar sama kok. Sama-sama masuk surga. Enakan gak bersabar. Bersabar itu kan pahit.
Hakikatnya bersabar itu pahit, Pak. Di saat kita mampu membalas orang yang menzalimi kita, lantas kita tidak membalasnya, kan pahit, Pak. Seolah-olah kita menelan pil pahit itu, kita bisa membalasnya dengan mudah. Kalau kita tidak bisa membalasnya, memang bukan situ sabar, Pak. Itu karena dia nggak mampu, nggak berani. Jadi ketika seseorang tidak mampu membalas, itu bukan karena dia bersabar, nggak ada pilihan baginya. Makanya letak kesabaran adalah ketika seseorang mampu membalas orang yang menzaliminya. Disitulah letak kesabaran. Saya bisa kok menghabisinya, baik dengan tangan sendiri atau dengan tangan orang lain. Tapi saya belajar bersabar. Ya. Tapi belajar bersabar. Ya. Makanya membedakan kafir dan mukmin, ya, letak pada sebuah kesabarannya. Terus mengatakan al-kafiru yatadzajjaru wa yaskhatu fil musibah. Orang-orang kafir mereka terpukul, putus asa, ya, kemudian mereka bergejolak dirinya, ya, terhadap suatu musibah. Adapun orang beriman, Pak, tenang. Karena dia sadar ketika dia bersabar, ya, Allah akan menggantinya bahkan lebih baik. Bahkan lebih baik. Makanya kita diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita tertimpa dengan suatu musibah. Ya, kita diajarkan doa oleh Nabi SAW, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya, Nabi mengajarkan doa yang mulia. Dan ini dipraktekkan oleh sahabat dahulu. Kalau kita tertimpa musibah, berdoalah kepada Allah, ya Allah, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibahku, ya Allah. Ini musibah sudah, saya nggak bisa menghindar. Ini sudah menjadi ketetapan Allah 50.000 tahun yang telah ditetapkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nabi mengajarkan sebuah doa, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Dan berilah ganti yang lebih baik dari musibah yang menimpa diriku. Pak, jangan lupa. Doa ini sudah dipraktekkan oleh Ummu Salamah, jandanya Abu Salamah. Sepulang dia ngaji dari majelisnya Nabi SAW, Abu Salamah sampai rumah mengajarkan kepada istrinya, Dek, tadi Nabi mengajarkan sebuah doa. Ya, doa ketika seseorang tertimpa musibah, diajarkan kepada Ummu Salamah istrinya. Yaitu Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, dia teringat dengan pelajaran suaminya. Oh iya, dulu suami saya pernah mengajarkan doa dari Nabi SAW. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Langsung dia teringat, Pak. Memahami maknanya. Dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Dia merasa Abu Salamah nggak ada padanannya. Dia pria terbaik dalam hidupnya. Dia mulai berpikir dengan doa yang diajarkan Nabi, ganti yang lebih baik. Dia merasa tidak ada yang lebih baik dari Abu Salamah. Dia suami yang penyayang, pengertian, bla bla bla. Semua kisahnya romantis dengan Abu Salamah. Dia merasa tidak ada yang lebih baik darinya. Akan tetapi karena dia mengimani doa yang diajarkan Nabi, dia amalkan. Lantas kemudian Allah mengganti yang lebih baik dari Abu Salamah. Datang Abu Bakar melamar. Ditolak sama Ummu Salamah. Abu Bakar, Pak, udah kaya, sahabat terbaik, ya, yang paling berat imannya di antara para sahabat lainnya, dijamin masuk surga. Ya, datang Abu Bakar ditolak. Sampai akhirnya dia berpikir, ya tidak ada yang lebih baik dari Abu Salamah. Ternyata Allah mengabulkan yang datang melamar Rasulullah SAW. Baru dia menyadari, iya, inilah doa yang dahulu saya ucapkan. Jika demikian, ya memang tidak ada yang lebih baik dari Nabi SAW. Bahkan dari Abu Salamah, tidak ada yang lebih baik dari Nabi SAW. Diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh pria terbaik. Ya, dinikahi oleh Nabi SAW. Nah, itu salah satu bentuk doa yang, ya, setiap diri kita pernah tertimpa yang namanya musibah. Dan kita tidak bisa menghindar dari yang namanya musibah. Al-ajru ala kulli hal yakunu li ghairi ahli iman. Ya, bahwa
Ya, hadis tadi menjelaskan bahwa yang namanya pahala, perhitungan pahala hanya berlaku bagi orang-orang beriman. Jadi kalau ada orang kafir yang ya Allah takdirkan dia sebagai penyabar, Pak, ya kan ada juga, Pak, ya. Dari sekian banyak masa nggak ada orang kafir yang penyabar? Pasti ada. Akan tetapi perhitungan pahala tidak berlaku bagi mereka. Ya. Jadi pahala ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Jadi syarat dari sebuah pahala dia beriman. Dia tidak beriman, sebaik apapun dia, penyabar apapun dia, maka tidak berlaku baginya. Allahu Ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita azan terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali kita lanjutkan hadis yang kedua dari Anas radhiyallahu taala anhu qala lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu faqalat Fatimah radhiyallahu taala anha. Hadis yang kedua masih berbicara tentang sabar sekaligus bercerita kepada kita tentang bagaimana proses dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak ada kesedihan yang paling mendalam dirasakan kaum muslimin selain dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada musibah yang lebih besar dari musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saat itulah terputus semua hubungan langit dengan dunia. Wafatnya Rasulullah, maka terputuslah hubungan langit dengan dunia. Karena terputusnya wahyu. Hidupnya Nabi menyambung antara kehidupan dunia dengan kehidupan di langit. Datang wahyu, Nabi kabarkan kepada para sahabat. Demikian kehidupan mereka terbimbing dengan wahyu. Oleh karena tidak ada musibah yang lebih besar dari wafatnya Nabi SAW. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika makin berat keadaan Nabi SAW, makin parah maksudnya, kondisinya makin berat dan sakitnya makin parah. Ja'ala yataghashahul karbu faqalat Fatimah, keadaan Nabi makin melemah. Makin melemah. Sakitnya makin tidak tertangani. Dan sakit kali ini sakit yang menyadarkan banyak manusia kala itu, memang ini mungkin sakitnya Nabi yang terakhir. Ya, karena Nabi ya sakit sebelumnya, tapi sakit-sakit ringan. Bukan sakit-sakit berat seperti apa yang sedang diceritakan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kala itu Nabi SAW ditemani oleh putrinya tercinta Fatimah radhiyallahu taala anha. Tentu hati anak mana yang tidak bergemuruh ketika dia menghadapi bapaknya yang sedang menunggu saat-saat kematiannya. Di situ Fatimah berkata, wa karba abatah, melihat keadaan Nabi yang makin payah, yang makin berat, yang makin berat dan makin parah sakitnya. Fatimah mengucapkan ucapan yang umum diucapkan oleh orang-orang Arab, yang mengungkapkan rasa kesedihannya, mengatakan wa karba abatah, wahai bapakku yang betapa sedang beratnya keadaannya, yang sedang begitu payahnya kondisinya. Itu ungkapan, bukan ratapan, Pak, ya. Karena kalau ratapan, Nabi SAW pasti mencegah Fatimah melakukan ratapan. Akan tetapi ini sebuah ungkapan yang biasa diungkapkan orang-orang Arab pada kala itu. Seorang anak yang sedang menemani orang tuanya sedang sakaratul maut. Apalagi ini bukan sekedar bapak, tapi dia sebagai seorang nabi. Ya. Faqala laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasakan kesedihan Fatimah. Ya, akan tetapi ini sudah suratan takdir. Tak seorang pun bisa menghindarinya. Bahkan seorang nabi sekalipun. Maka Nabi mengatakan, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Kata Nabi SAW, tidak ada lagi wahai Fatimah setelah hari ini kesulitan dan kesukaran. Kata Nabi, tidak ada lagi setelah hari ini isyarat, Pak, ya.
bahwa pada hari itulah Nabi diwafatkan. Besok, kata Nabi, tidak ada lagi kesulitan dan kesukaran, kata Nabi SAW. Penyakit ini akan berakhir hari ini. Kesulitan, situasi yang berat, payah, sakit parah akan berakhir hari ini, kata Nabi SAW. Falamma mata qalat, dan memang Nabi wafat pada hari itu. Dan hari ini disebutkan oleh para ahli sejarah itu hari Senin, Pak. Wafatnya Nabi SAW itu hari Senin. Nabi diwafatkan hari Senin, ya, dan kemudian baru dimakamkan hari Rabu. Ini sebagian menjadi pertanyaan orang, kenapa ditunda oleh para sahabat? Bukankah dianjurkan menyegerakan jenazah? Kenapa ini ditunda? Ada Senin, kemudian ada Selasa dan Rabu dimakamkan. Dahulu para sahabat Nabi SAW bingung apa yang harus mereka perbuat. Ini pengalaman pertama. Kalau menghadapi orang yang meninggal itu udah biasa, tapi ini yang meninggal Nabi. Belum ada pengalaman. Kan Nabinya baru satu itu dan terakhir lagi. Nggak ada pengalaman mengurus jenazah Nabi. Ya. Apakah harus diperlakukan seperti memperlakukan kebanyakan orang umumnya? Sahabat bingung, apakah baju Nabi dilepas ketika dimandikan? Kalau jenazah pada umumnya kan dilepas, Pak, ya. Ini Nabi enggak. Nanti bagaimana proses pemakamannya? Di mana dimakamkan? Ini terjadi perdebatan di kalangan sahabat karena memang belum ada pengalaman sebelumnya. Ya. Nah, kemudian falamma mata qalat, ketika hari itu Nabi menghembuskan nafas terakhirnya. Ya. Hari itu Nabi menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian Fatimah berkata, mengungkapkan kembali kesedihannya yang begitu dalam. Kata Fatimah, ya abatah ajaba rabban da'ah. Wahai bapakku yang telah memenuhi panggilan Rabb-Nya. Yang telah memenuhi panggilan Rabb-Nya. Apa maksud dari ungkapan telah memenuhi panggilan Rabb-Nya? Karena Nabi SAW pernah diberi pilihan, Pak. Untuk kembali kepada Rabb-Nya atau tetap tinggal bersama umatnya. Nabi memilih memenuhi panggilan Rabb-Nya. Ya abatah ajaba rabban da'ah. Yang telah memenuhi panggilan Rabb-Nya. Ya abatah jannatul firdausi ma'wah. Wahai bapakku yang tempat surganya di jannatul firdaus. Surga yang paling tinggi. Ya. Surga yang mengalir darinya mata air, ya, yang kemudian mengalir ke sungai-sungai di dalam surga yang ada di bawahnya. Ya, Jannatul Firdaus tempatnya para nabi. Dan di Jannatul Firdaus ada tempat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan ketika kita setelah mendengar azan, ya, kita memohonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wasilah. Ya. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memohonkan kepadaku wasilah, wasilah ini nama sebuah tempat di surga. Ya. Sebuah tempat di surga namanya wasilah. Maka Nabi SAW bersabda, dan aku berharap akulah orangnya. Ya. Maka barang siapa yang memintakan wasilah untukku, maka dia berhak mendapatkan syafaatku, kata Nabi SAW. Ya. Dan itulah tempat Nabi SAW. Kemudian Fatimah mengatakan, ya abata ila Jibrilin nan'ah. Wahai bapakku, kepada malaikat Jibril lah kami umumkan kematianmu. Meskipun ya Jibril tahu Nabi SAW diwafatkan. Ya, ini sebagai bentuk ungkapan, Pak, ya, bahwa ya kami kabarkan kepada Jibril, karena Jibril lah yang selama ini selalu mendatangi Nabi SAW, menyampaikan pesan dari Tuhannya. Ya, menyampaikan wahyu dari Rabb-Nya melalui malaikat Jibril. Nabi berkomunikasi dengan Jibril. Ya, Nabi rutin bertemu dengan Jibril. Maka ungkapan itu kami kabarkan kepada malaikat Jibril, kabar tentang wafatmu. Falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu taala anha, atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turab. Kata Fatimah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi SAW sudah
dimakamkan, sudah ditimbun dengan tanah, Fatimah mengatakan, ya apa ya? Artinya atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah. Akankah ya apakah kalian apa ya? Apakah dengan apa ya? Atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah. Apakah ada ungkapan dalam bahasa kita nih, saya bingung saling mengucapkannya. Apakah dengan tega? Apakah kalian tega? Kurang lebih maknanya, Pak ya. Apakah kalian tega mewafatkan Nabi, menguburkan, memakamkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, maksudnya, ya bukan hanya Fatimah yang mencintai Nabi SAW, bahkan ya Nabi orang yang paling dicintai di dalam hati para sahabatnya. Jadi sebuah ungkapan, apakah kalian tega mewafatkan, menguburkan Nabi SAW dengan menimbun beliau dengan tanah. Ya, menimbun beliau dengan tanah. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua tentang sebuah makna kesabaran. Ya, kesabaran yang digambarkan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha, bagaimana beliau menghadapi wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus sebagai atau seorang ayah baginya. Dijelaskan dari hadis bahwasannya para nabi adalah orang yang paling keras ujiannya. Hal demikian nampak di akhir hayat. Nabi merasakan begitu berat saat-saat sakaratul maut. Dan hikmah di baliknya, Allah menghendaki kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai detik akhir hayatnya. Allah menginginkan kesabaran dari nabinya, bagaimana menghadapi sakaratul maut. Dengan tujuan apa? Agar Allah mengangkat derajat nabinya lebih tinggi. Karena kesabaran mengangkat derajat. Ya. Maka Allah menguji nabinya sampai hembusan nafas terakhirnya. Ya. Jadi menunjukkan hadis di atas bahwasannya para nabi itu adalah manusia yang paling keras, yang paling berat ujiannya. Fi hayatihim wa inda mautihim, dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan diuji pada hari kematiannya. Kehidupan sehari-hari Nabi SAW penuh dengan ujian, Pak. Penuh dengan ujian. Beliau diuji dengan istrinya. Ya. Dilempar tuduhan bahwa istrinya melakukan perselingkuhan. Padahal beliau sebagai seorang Nabi. Ya. Orang yang sangat dihormati. Tapi disebar isu istrinya melakukan perselingkuhan. Beliau diuji, Pak. Suami mana yang tidak hancur hatinya ketika dia diuji istrinya melakukan perselingkuhan? Apalagi dia seorang nabi. Ya. Orang nomor 1 pada hari itu, Pak. Seluruh kota Madinah berbicara tentang istrinya. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah, mereka menahan lisannya. Akan tetapi orang-orang munafikun menyebarkan berita, menceritakan tentang rumah tangga Nabi SAW. Di situ Nabi SAW sangat sedih, Pak. Jadi Allah menguji nabinya di masa hidupnya dan juga di hari kematiannya. Tentu dalam rangka Allah mengangkat derajatnya dan kemudian menambah pahalanya. Kemudian hadis tadi mengajarkan kepada kita dibolehkannya kita yang mengucapkan sesuatu yang tidak sampai pada kadar kita meratap, Pak, ya. Sebatas mengucapkan kalimat sebagaimana yang diucapkan oleh Fatimah. Kalimat ringan yang umum diucapkan dan tidak menandakan dia tidak ridho atas ketetapan apa yang terjadi. Kemudian yang terakhir, ma ba'dal hayatid dunya khairun lil anbiya'i salawatullah alaihim wa salamuhu wa kadzalika atba'uhum. Hadis di atas menjelaskan bahwa kehidupan setelah dunia, ya, itu kehidupan yang lebih baik para nabi, lebih baik bagi para nabi. Itu mengapa mereka memilih untuk kembali kepada Allah, ya, dan juga para pengikutnya. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan berbahagia di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan tentunya kita bisa mengambil pelajaran dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Jika ada pertanyaan barangkali silakan.
Silakan Pak. Salam. Ya. Bagaimana dengan ikhlas? Dikatakan bahwa kesabaran tanpa batas benar. Ya. Seseorang yang tidak mampu bersabar, seringkali dia berdalih bahwa sabar ada batasannya. Ini nggak betul. Dia sudah merendahkan tentang hakikat kesabaran. Kesabaran nggak ada batasnya. Yang terbatas tidak mampu bersabar itu dirinya. Jangan bilang sabarnya itu terbatas. Enggak, dia bukan penyabar. Yang masalah dirinya, bukan kesabarannya. Ya. Lantas bagaimana dengan ikhlas? Apakah ikhlas ada batasannya? Ikhlas pun tidak ada batasannya. Sampai kapanpun seseorang harus ikhlas. Apapun yang dia perbuat, dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam niatnya. Karena ya ikhlas ini yang paling menentukan Pak ya. Untuk amal yang kita kerjakan semua. Intinya di ikhlas. Allah tidak melihat dari amalan seseorang seberapa banyak amalan itu dikerjakan. Tidak. Akan tetapi Allah melihat seberapa berkualitas amalan dari seseorang. Berbicara tentang kualitas dari suatu amalan, itu terkait dengan keikhlasan dan seberapa benar dia mengajarkan, seberapa benar dia mengamalkan sebuah amalan. Karenanya Allah berfirman dalam kitabnya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati. Dalam rangka apa? Menguji kalian di mana siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, yang paling bagus amalannya. Maka dijelaskan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, amalan yang paling bagus adalah amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Jika ditanyakan apakah ikhlas ada batasannya, maka ikhlas tidak ada batasannya. Cuma yang jadi masalah adalah manusia susah untuk berikhlas, tapi bukan berarti ikhlas terbatas. Yang masalah adalah dirinya. Yang masalah adalah dia tidak mampu mempelajari ikhlas secara sempurna. Itu Allahu a'lamu bishawab yang bisa dijawab. Barangkali ada yang lain sebelum kita tutup. Silakan Pak. Ya. 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 Wahyu. Iya. 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 Enggak sinkron gitu Pak ya. Baik. Ya, baik. Bagaimana kita mengkompromikan ya? Mengkompromikan tentang kisah hadisu ifkin, ya, kisah ya, isu tentang ya orang-orang munafikin yang mengisukan Aisyah melakukan perselingkuhan. Bagaimana dengan kita harus marah ketika misalkan ya istri kita ya dalam tanda kutip misalkan ya berselingkuh. Ya, Nabi SAW mengajarkan dalam sebuah hadisnya yang menyebutkan tentang dayus, Pak. Dayus ini ditujukan kepada segenap kaum suami, kaum pria, atau kepala rumah tangga bahkan, bukan hanya suami, tapi sebagai kepala rumah tangga. Dikatakan dayus yang disebutkan oleh Nabi SAW tidak akan mencium yang namanya bau surga. Padahal surga tercium dari 70 tahun perjalanan manusia. Bahkan baunya Allah nggak kasih, apalagi surganya. Dikatakan dayus, kata Nabi, mereka yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya. Bukan hanya kepada istrinya, tapi terhadap anak-anaknya. Dia merasa nggak ada yang salah kalau istri saya berjalan dengan pria lain. Dalam tanda kutip ya. Nggak ada yang salah jika anak perempuan saya dibawa jalan sampai larut malam oleh pria lain.
Ini yang disebut dengan dayus, Pak. Ya, nggak ada rasa cemburu dalam hatinya. Ya, kecemburuan ini kan bagian dari, ya, nggak bisa dipisahkan dengan kemarahan, kan begitu, Pak. Ya. Cemburu ini kan nggak bisa dilepas dari yang namanya marah. Oleh karena itu, kapan seseorang marah dan kapan tidak marah itu menjadi hal yang penting. Kisah yang disebutkan tadi, hadisu ifkin, tidak menafikan Nabi di situ, ya, Nabi di dalam kisah itu, Nabi hanya bingung apa yang harus beliau perbuat. Karena beliau tidak tahu tentang hakikat kejadiannya. Memang Nabi mau marah sama siapa? Nabi tidak tahu yang menyebar beritanya siapa. Dan Nabi tidak tahu tentang hakikat peristiwanya seperti apa. Ya. Nabi mau marah bagaimana? Hanya sebagai manusia biasa, beliau waktu itu tidak menegur Aisyah, Pak. Aisyah baru menyadari ada yang beda dengan sikap Nabi SAW akhir-akhir ini, kata Aisyah. Ya. Ada yang beda dengan sikap Nabi SAW. Nabi sebagai manusia biasa sempat terbawa oleh situasi yang menyebar waktu itu. Ya, suami mana yang tidak cemburu, Pak? Apalagi para nabi dan rasul. Orang-orang yang paling pencemburu terhadap keluarganya. Ya, dikisahkan Nabi Dawud alaihi salatu wassalam itu saking cemburunya, Pak. Ya, beliau sampai kalau keluar rumah mengunci istrinya di rumah, Pak. Ini bukan untuk kita praktekkan, Pak, ya. Nanti kita kunci mereka dalam rumah, nggak bisa keluar. Enggak, ini menggambarkan betapa para nabi dan rasul orang-orang yang paling pencemburu. Nah, Nabi dikisahkan waktu itu Nabi juga menunggu wahyu penjelasan dari Allah tentang hakikat peristiwanya. Karena Nabi nggak tahu apa yang harus diperbuat. Ya, hanya saja waktu itu Aisyah merasa sikap Nabi berubah. Tidak seperti biasanya. Barulah Aisyah ketika beberapa bulan, beberapa pekan dia sakit, dia berjalan ingin buang hajat, ditemani oleh salah satu pelayannya, pembantunya. Disitulah baru Aisyah mendapat kisah bahwa di kota Madinah beberapa hari terakhir tersebar berita tentang perselingkuhannya. Makin sakit Aisyah. Oh, ternyata sikap Nabi berubah. Ya, ada peristiwa ini yang tidak disadarinya. Jadi pada intinya, Pak, ya, bahwa seseorang bukan bersabar bukan berarti ya, membiarkan apa saja yang terjadi pada keluarganya. Allahu a'lamu bishawab, itu barangkali yang bisa dijawab. Mungkin kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.